Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya di sini di Simposium Today. Jika kemarin kita sudah membahas tentang banyak hal tentang simposium, tentang sebuah stigma tentang pernikahan, kali ini kita punya tema yang menarik juga karena spesial untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang buku yang menarik sekali di sini. Salah satunya yang kami akan ulas hari ini adalah tentang Merasa Pintar, Bodoh Saja Tak Punya, karyanya Rusdi Mathari. Jadi karena ini merupakan salah satu novel Madura, jadi menjadi buku yang saya rasa ada teman-teman rasa dari tim Simposium Today perlu untuk dibahas. Nah, sebagai reviewer dari buku ini kita sudah undang salah satu pegiat simposium, Kak Kak Risti Fauzia. Halo Kak Risti, selamat datang. Apa kabar Kak? Baik, baik, Mbak. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama. Nah, begini Mbak, saya panggil kakak aja ya. Begini Oke, Kak, monggo. salah satu banyak sekali sebenarnya buku-buku yang berasal dari penulis-penulis Madura, baik fiksi maupun non fiksi sangat banyak sekali. Saya ingin nanya ke Karisti ini, kira-kira apa menariknya buku ini sehingga ini perlu untuk teman-teman pemirsa di sini perlu untuk membaca? Pertama, saya tuh untuk melihat buku cocok atau tidaknya sebuah buku untuk dibaca, saya melihat dari penerbit lalu penulis. Saya sering membaca, bukan sering sih, tapi saya sudah membaca beberapa bukunya Rusdi. Salah satunya ini Merasa Pintar Baru Saja Tak Punya, terus jurnalistik bukan monopoli monopoli wartawan, terus langkah kaki ayam itu yang Banyak sekali begitu ya, banyak sekali karangan-karangan Rusdi yang sudah Kak Rizky baca. Nah, berkaitan dengan penulis ini ya, kita kadang-kadang tadi katanya Kak Rizky bahwa kadang orang itu melihat dari siapa yang menulis, siapa yang menerbitkan. Nah, kalau Mbak Kak Rizky sendiri membaca buku ini tertariknya dari siapa? Dari penulisnya atau dari penerbitnya? penerbit dan penulisnya. Nah, apa yang menjadi karakteristik dari seorang Rusdi Mathari ini yang membuat Kak Rizky suka untuk membaca karya-karyanya? Pertama saya itu kan seorang jurnalis ya, ya walaupun cuma jurnalis kampus. Terus saya pengen belajar tentang bagaimana menjadi jurnalis yang benar. Jurnalisme seperti apa sih gitu ya. Karena Rusdi sendiri itu adalah seorang jurnalis. Oh, Dia jadi bekerja seorang jurnalis. pernah bekerja di Staff Tempo. Dan kalau satu bukunya yang uh, menghitung langkah kaki ayam itu ya ini apa himpunan reportase yang dia rangkum menjadi sebuah buku yang mungkin bisa dibaca di blognya walaupun walaupun tidak membeli bukunya gitu. dan itu lebih yang harus diangkat itu lebih kepada kemanusiaan. Termasuk dalam novel karyanya yang ini, Bu? Yang di situ. Jadi banyak sekali karena mungkin seorang Rusdi Mathari ini latar belakangnya seorang jurnalis, jadi banyak sekali tentang kemanusiaan. Nah, sekarang karena kita sudah tahu sekilas tentang sosok Rusdi Mathari, saya ingin menanyakan tentang buku ini. Karena sejujur saya belum baca ini Kak ya. Makanya saya rasa perlu untuk mengulas buku ini ya supaya teman-teman yang belum baca tertarik untuk membaca. Nah, bisa Kak Risti kasih sekilas gambaran tentang apa yang harus dibahas dalam buku karyanya yang berjudul Merasa Pintar, Bodoh Saja Nggak Punya gitu. Nah, jadi seperti di dalam buku-bukunya gitu loh. Dalam buku-bukunya Mathari itu selalu berpihak kepada kemanusiaan. Selalu menekankan bahwasanya kemanusiaan itu lebih penting gitu loh. Dalam bukunya yang saya sebutkan tadi, jurnalis bahwa jurnalistik itu bukan monopoli wartawan dan lain sebagainya, itu lebih menekankan bagaimana perasaan korban yang mendapatkan diskriminatif, yang mendapatkan sesuatu yang tidak layak lah gitu. Dan di sini lebih menekankan kemanusiaan dalam masalah agama gitu, Mbak. Oh, jadi di sini rata-rata kritik sosial begitu ya? Kritik sosial yang dalam perspektif kalau sekarang perspektif agama. Di mana mayoritas masyarakat Madura itu adalah orang-orang yang cenderung pada yang agamanya Islam dan populismenya ada populisme tertentu di sana.
Jadi coba sekilas aja, kan di sini Ya. saya lihat banyak sekali cerita-cerita yang terus diangkat dalam bukunya yang merasa pintar bodoh saja tak punya begitu. Kira-kira satu kisah yang paling menarik, yang paling berkesan buat Kak Risti itu yang Jadi kayak salah gimana? satunya itu eh, tokoh utamanya adalah seorang sufi namanya Cak Delahom. Cak Delahom ini hidup di kandang kambing kalau nggak Oh, salah. kandang kambing. Kandang kambing, dia itu sudah melepaskan keduniawiannya gitu loh, Mbak. Keduniawiannya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itu. Salah satu kisahnya yaitu adalah ketika dia marah-marah ketika ada pembangunan masjid. Pembangunan masjid. Terus setelah itu apa yang membuat marah seorang Cak Delahom? Cak Delahom ini terkenal gila gitu. Orang-orang di sana menganggapnya gila, tapi apa yang dikatakan oleh Cak Delahom ini penuh hikmah. Dia mengatakan kalian berlomba-lomba bermegah-megahan dalam masalah masjid, membangun masjid-masjid kalian, dan kalian lupa ada anak yatim, istri punali yang ditinggalkan suaminya, yaitu janda, ingin mengakhiri hidupnya di kosan pintu depan rumahnya gitu. Kan miris sekali gitu kan, sudah janda, dia memiliki anak seorang yatim, putus sekolah juga gitu kan. Kenapa tidak ada manusia di sana, kenapa bermegah-megahan dalam membangun masjid ya? Ya mas, bahkan Tuhan kan ada bersama orang-orang miskin, yatim piatu, dan juga janda-janda miskin. Itu kritik sosial dari seorang Cak Delahom yang diangkat oleh Rusdi. Itu luar biasa sekali sih, saya tertekun di sana. Saya kayaknya nanti akan, mungkin kalau nggak beli pinjem gitu ya Kak ya, tentang buku ini. Nah, kalau tadi katanya Kak Risti sosok Rusdi Mathari yang ini bukan penulis dari Madura, ini asal mana Kak? Yang kalau boleh Situ tahu. Bondo. Berasal dari situ Pondo gitu ya. Tapi dia pernah punya kiainya adalah seorang Madura. Karena memang rata-rata kalau Jawa Timur itu masih ada keterkaitan, baik masih ada hubungan yang genetis gitu dengan orang-orang Madura. Nah, yang ingin saya tanyakan juga, dari tadi cerita kisah yang Kak Risti ceritakan itu ada beberapa kritik. Yang pertama, bagaimana orang-orang itu menganggap bahwa sufi-sufi itu terkesan gila. Itu yang pertama kan. Dan kadang orang-orang sufi-sufi itu, sufi-sufi yang tadi yang digambarkan sebagai Cak Delahom dalam karyanya ini, itu seakan-akan tidak didengar gitu, karena dia meninggalkan duniawian. Yang ingin saya tanyakan adalah Kak Risti sebagai orang Madura, bagaimana melihat itu? Apakah benar kritik itu merupakan kritik sosial terhadap realita masyarakat Madura saat ini, atau bagaimana? Bagi Kak Risti sebagai orang Madura gitu ya, karena kan ini bukan penulis Madura, dia menceritakan tentang Madura yang menjadi tanah kelahiran kita gitu. Apakah benar memang itu menjadi kritik sosial yang terjadi saat ini? Itu gimana Kak? Banyak sekali kritik sosial yang ada di buku ini. Salah satunya yaitu fenomena haji. Bagaimana kalau orang Madura sendiri ketika dia sudah haji tidak dipanggil haji misalnya. Kalau di Madura kan cih Iya, ada panggilan haji. Nggak ada panggilan haji semuanya di depan namanya. Itu kayaknya nggak mau kayak kurang afdol gitu ya. mereka tuh kan saya sudah ke Mekah, tapi kan kenapa nggak dipanggil haji gitu. Dan itu fenomena seperti itu kan ada di sini. Terus kenapa hanya haji saja yang dipanggil, kenapa orang yang beribadah haji saja yang dipanggil haji gitu, kenapa tidak ada Pak Zakat, tidak ada Pak Sholat gitu kan, untuk itu salah satu yang gitu. dikritik. Salah satu kritik. Seolah-olah beribadah itu materialistik, menginginkan sesuatu dari ibadah tersebut, pengakuan gelar gitu ya, pengakuan sosial atas mungkin gelar nanti haji kalau tersebut. yang kita kan semua sholat gitu, nanti mungkin ada lambang-lambang sholat di depan nama, zakat biar terlihat dermawan, mungkin haji pun begitu gitu ya. Nah, salah satu kita mengejar gelar, karena itu sudah saya lihat dari saya kecil kayaknya sudah ada yang kayak gitu. Nah, terkait dengan yang tadi Mbak, terkait sufi gitu ya Mbak ya, Kak ya, terkait sufi. Nah, bagaimana Kak Risti itu melihat sosok sufi? Karena saya melihat di sekitar rumah saya itu sudah hal yang agak tabu begitu. Nah, buat Kak Risti itu bagaimana melihat tentang sufi Madura yang meninggalkan duniawian itu? Memang apakah benar itu menjadi sebuah ciri khas
orang Madura atau masih melekat sebagai sesuatu yang wah di bagian di Pulau Madura atau di stigma masyarakat itu kayak gimana Kak? Kak Risti melihat itu. Sebenarnya kan ini kan cerita fiktif ya, Mbak. Cerita fiktif yang terus dihadirkan bahwasanya just don't just Book by its cover gitu ya. iya itu maksud saya. Iya. Tapi benernya tapi memang dari penampilan kita tidak bisa melihat orang dari penampilannya, tapi pemikirannya gitu. tapi sosok Kak Risti ini setuju nggak sosok seperti Cak Blahum itu? Saya setuju dengan pemikiran Cak Delahong, tapi emang ada nyeleneh gitu loh, Mbak. Dia tuh agak nyeleneh. Apa memang perlu kita untuk meninggalkan sosok semua keduniawian? Jadi apakah memang Tidak. Menurut saya tidak, karena dengan salah satu cara untuk bersedekah dengan harta itu harus ada orang muslim yang kaya gitu. Di sini ada juga seorang yang kaya yang menghidupi Cak Delahong gitu. Oh, jadi ada. Dan dia itu apa? Dia seseorang yang kaya raya di kampung tersebut. Dia menggunakan harta bendanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang sangat dermawan gitu. Dan seperti perlu adanya hal seperti itu agar umat Islam itu tidak tertinggal. Jadi memang kita tidak perlu meninggalkan keduniawian, tapi bagaimana semuanya seimbang gitu ya. Jadi memang itu tujuannya untuk beribadah. Lumayan sangat menarik sekali ternyata buku ini ya guys ya. Nah, begini juga tentang Rusdi Mathari. Dari karyanya yang saya rasa judulnya sudah agak menarik, merasa pintar bodoh aja nggak punya gitu kan. Nah, apa yang menjadi karakteristik buku ini dibandingkan karya-karya yang lain? Ya, dari tadi kan sudah tentang agama. Bagaimana cara dia? Tadi kan sudah banyak karya-karyanya. Apakah ada cara penyampaian yang lumayan unik di sini dibandingkan karya-karya yang lain, atau kelebihannya lah buku ini dibandingkan karya-karyanya yang lain? Buku ini dekat gitu dengan kita, dan untuk orang-orang yang mau hijrah, baru mau hijrah dan mau disuguhkan dengan ayat-ayat yang terlalu panjang, dalil-dalil yang terlalu jelimet begitu ya. Ini kita mulai dengan kemanusiaan gitu loh, mulai dengan hal-hal sederhana, bagaimana sedekah yang sederhana, bagaimana ikhlas itu seperti apa. Misal contoh ada di sini, ikhlas itu seperti apa sih gitu. Ikhlas itu kamu pernah menghitung nggak kamu kencing berapa hari, kencing setiap hari itu berapa kali, buang air besar itu berapa kali, apa kamu pernah menghitung gitu kan. Ikhlas itu harusnya seperti itu, kamu tidak pernah menghitung-hitung apa yang sudah kamu keluarkan gitu, seperti itu Mbak. Oh, luar biasa ya. Jadi yang diangkat itu fenomena-fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita, tapi ngena banget gitu ya, terutama di Madura yang tadi yang dikatakan penulis bahwa Madura itu memang keterkaitan dengan agama itu cukup kuat. Nah, tentang buku ini tadi sudah dibahas ya teman-teman pemirsa ya, sudah dibahas tentang buku ini, sosok Rusdi Mathari, sudah sekilas tentang fenomena sosial yang terjadi di Madura. Silakan teman-teman yang merasa suka atau ada tanggapan, kesan-kesan, silakan tulis di kolom komentar. Nah, yang ingin Kak Risti sampaikan buat para pembaca yang belum atau para pemirsa yang belum baca buku ini, kayak tentang buku ini, apa yang menjadi ketertarikan agar pembaca itu tertarik untuk membaca buku ini? Buku ini sederhana tapi kaya makna. Dan buku ini tuh mengingatkan saya untuk beribadah dan menjadi seorang muslim itu tidak harus eksklusif, tapi harus ada kepekaan sosial di sana. Dengan hal-hal sederhana lah kita melakukannya, seperti memindahkan batu di jalan. Terus kita tidak egois, terus menjaga perkataan kita gitu, menjaga perkataan agar tidak menyakiti hati sesama muslim. Ini lebih ke hablum minan nas gitu loh, Mbak. Hablum minan nas, bahwa hubungan manusia kan ada itu kisah bahwasanya
tidak akan masuk surga jika hubungan dengan manusia itu belum selesai, jika masih ada hutan Jadi dan lain sebagainya. urusan vertikal sama horizontal itu harus seimbang Ya, gitu ya. penting urusan horizontal vertikal Vertikal. itu kan kita tinggal minta maaf, bukan minta maaf, Mohon ampun mohon gitu ya. ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kan Maha Pengampun, sedangkan manusia itu urusan manusia, itu personal gitu. Nah, kalau saya punya salah ke Anda, saya harus minta maaf ke Anda, maka Allah akan memaafkan. Iya, berarti ada keterlibatan manusia gitu ya. Jadi begitu sekilas tentang buku ini. Jadi buat teman-teman yang males baca, yang agak baca buku yang agak jelimet, ini direkomendasiin banget. Terutama buat orang-orang Madura, karena ini mengisahkan tentang fenomena sosial yang terjadi di Madura. Tadi sudah Kak Risti sudah sampaikan panjang lebar sekali tentang penulis, tentang buku ini. Jadi silakan dibaca karena buku ini kaya akan makna hidup. Jadi bagaimana kita menjadi sosok yang peka sosial, karena agama tidak bertentangan dengan itu. Mungkin itu saja Dengan untuk kemanusiaan. ya selalu Dekat dengan manusia. dekat dengan manusia. Tuhan itu kan tidak selalu ada di masjid-masjid. Kalau kuatnya Guru Sedi itu kan Allah tidak selalu ada di masjid-masjid, tapi Allah bersama dengan ada di rumah-rumah si miskin, orang-orang yang teraniaya dan janda-janda miskin. Nah, gitu. Itu salah satu, itu merupakan kalimat penutup atau kata-kata yang ada, cuplikan kata yang ada di buku ini. Jika teman-teman tertarik silahkan dibaca, dicari. Ini merupakan karya penerbitnya adalah mojo.co. Karya Rusdi Mathari, judulnya Merasa Pintar Bodoh Saja Tak Punya, Kisah Sufi dari Madura. Dan ini juga merupakan, dan kata-kata tadi sudah merupakan kalimat penutup dari Simposium Today edisi ulasan buku kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Dan silakan isi komentar bagi teman-teman yang tertarik atau ingin mengisi tanggapan. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Simposium Today edisi berikutnya.